Islam bukanlah sebuah agama. Islam memiliki sebuah agama. Mengejutkan. Islam bukan hanya tentang agama. Islam berkaitan dengan sistem politik untuk menguasai dunia. Dan hal itu dilakukan dengan kedok agama. Ini adalah kata-kata jenius dari Dani Burmawi yang terakhir kali muncul di podcast Jeremy Boring, di mana dia memberikan penjelasan yang sangat luar biasa tanpa bermaksud membuat lelucon tentang apa yang sedang dicoba dilakukan oleh Islam. Apa yang sedang dicoba dilakukan oleh para Islamis di Amerika dan Kanada. Dan kalian semua perlu melihatnya karena sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Tapi selamat datang di Pushback. Tekan tombol subscribe, dukung video ini, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang spesial. Kita punya tradisi panjang di negara ini bahwa negara tidak ikut campur dalam mengkritik teologi agama. Itu masalahnya. Kamu mengira Islam adalah sebuah agama. Islam memang memiliki agama. Anggap saja seperti rumahmu sendiri. Rumahmu punya dapur, tapi rumahmu bukanlah dapur. Islam memang memiliki agama, tapi Islam bukanlah agama. Bisakah Islam hidup berdampingan dalam sistem seperti itu, di mana konsensus akan menentukan hukum di negara ini? Jawabannya adalah tidak, karena Islam tidak menerima kritik. Dimanapun Islam berkuasa, tidak ada yang bisa mengkritik Islam. Jika mereka melakukannya, mereka akan dibunuh atau langsung dipenjara. Dimanapun Islam tidak berkuasa, seperti di Barat, apa yang terjadi? Mereka mencoba menyelundupkan undang-undang penistaan agama melalui berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan sensor diri. Mereka memanfaatkan kebaikan dan toleransi Anda untuk memaksa Anda agar tidak mengkritik Islam. Tapi begitu mereka punya kendali, Anda akan diperlakukan sama seperti Salman Rushdie. Anda akan diperlakukan sama seperti orang-orang yang diperintahkan Muhammad untuk dibantai segera hanya karena mereka mengkritiknya. Dan inilah yang terjadi hari ini di Mesir, di Pakistan. Jika seorang Kristen dituduh melakukan penistaan, mengkritik Muhammad, mereka tidak hanya membakar rumahnya dan mengusir mereka dari desa atau apapun, mereka juga menyita tanah dan usaha mereka. Tapi ketika mereka tidak punya kekuasaan, mereka berkata, kami hanya ingin dihormati. Apakah itu terdengar sedikit saja familiar? Maksudku, itu terdengar sangat familiar, sangat familiar bagiku. Dan inilah yang dikatakan Dan tentang bagaimana hal ini terjadi. Saya ingin kembali ke poin tentang Mamdani, karena kamu bertanya, apakah dia lebih mengutamakan Islam atau komunisme? Jadi, apakah dia seseorang yang hidup yang hanya mengidentifikasi diri dengan Islam, tapi dia seorang komunis terlebih dahulu? Jika itu benar, maka dia tidak akan mendorong unsur-unsur Islam dalam aliansi itu. Dia akan lebih fokus pada komunisme sambil mengaku sebagai Muslim untuk mendapatkan suara Muslim. Tapi dari mengamati tindakannya dan mengikutinya selama hampir setahun sekarang, kamu bisa lihat itu tidak benar. Pembelaannya terhadap Hamas, kebenciannya terhadap Israel, kebijakannya, orang-orang yang dia pilih untuk berbagai posisi penting, memberitahuku bahwa dia juga seorang Muslim sejati dan seorang Muslim yang berkomitmen. Sekarang Anda mungkin berkata, "Yah, kenapa seorang Muslim justru mendorong semua agenda yang bertentangan dengan Islam, seperti homoseksualitas, aborsi?" Saya katakan, ya, apapun yang memajukan tujuan Allah. Membenarkan tindakan apapun yang akan Anda ambil. Benar. Apa artinya itu? Nah, jika mereka tahu dengan cukup sederhana bahwa dengan mendorong agenda-agenda bodoh ini, mereka bisa membuat orang-orang bodoh berkuasa yang akan membiarkan mereka terus berkembang dan berkembang, maka itu dianggap benar saja. Karena siapa yang peduli, beri saja waktu. Dan jelas, itu akan menyingkirkan kaum queer dan tidak akan ada lagi aborsi sebanyak itu. Yah, itu tidak akan pernah terjadi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi itu hanya permainan jangka pendek. Kalau kita bisa bilang, ayo kita manfaatkan orang-orang bodoh yang bisa dimanfaatkan ini dan buat mereka memilih kita karena kita pakai semua jargon bodoh mereka itu. Yang jelas kita sendiri tidak percaya, ya bagus. Ayo lakukan itu, karena itu akan membuat dunia Allah lebih dekat, lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Dia tentu saja membahas topik yang seharusnya kita semua bicarakan dalam konteks ini. Jika Anda berpikir bahwa Israel membuat Amerika Serikat mengeluarkan banyak uang dan darah
karena kita berperang dalam perang Israel, saya punya pesan untuk Anda. Kamu bodoh. Israel sedang berperang dalam perang yang pada akhirnya akan kamu hadapi juga, suka atau tidak. Karena Israel adalah sebuah simbol dan kita semua adalah Israel, tapi kamu belum menyadarinya. Israel diserang bukan karena apa yang dilakukan Israel, tetapi karena siapa Israel itu. Perang atrisi ini dan pembelaan diri Israel yang digambarkan sebagai genosida adalah kendaraan untuk menyelundupkan ideologi yang sama yang telah membuat Israel sibuk berperang selama 80 tahun ke barat. Ada sebuah operasi yang sedang berlangsung untuk mengganti merek jihad Islam dengan berbagai nama lain. Jihad Islam ekspansionis yang menaklukkan, sedang dijual kepada rakyat Amerika sebagai gerakan pembebasan, respons terhadap imperialisme, perlawanan. Dan inilah hasil dari 50 tahun indoktrinasi. Ya Pak, ya Pak. Semua hal ini saling berhubungan. Semuanya saling berhubungan. Israel, semuanya benar-benar saling berhubungan. Dan sungguh tidak masuk akal bagi saya bahwa orang-orang masih belum paham dengan situasinya. Maksud saya, alasan kamu berpikir Israel tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan adalah karena mereka telah mencuci otakmu. Kamu akan menghadapi masalah yang sedang dihadapi Israel, yaitu para Islamis yang tidak suka dengan pandangan duniamu, tidak suka dengan kebebasanmu, dan tidak suka dengan nilai-nilaimu. Jadi, mereka menyerangmu. Terdengar familiar? Siapapun di luar sana yang tidak suka dengan ideologi Islam, sayangnya bagi mereka, bahkan jika mereka belum menyadarinya, mereka berada di pihak Israel. Tapi itu akan memakan waktu bagi mereka. Tidak apa-apa, itu bukan inti dari video ini. Intinya adalah orang-orang perlu memahami cara Islam mencoba menaklukkan. Cara itu canggih, cara itu pintar, cara itu cerdas. Dan itu berhasil, kecuali jika kita benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Ngomong-ngomong, Denny Burmawi punya cuplikan bagus yang menjelaskan apa yang sedang terjadi di Kanada. Mari kita tonton itu. Para-para. Halo semuanya, ini Denny Burmawi. Misalkan Kanada ingin menyerang Amerika Serikat dan menduduki negara itu. Orang Amerika pasti langsung tahu alasannya kan? Karena Kanada adalah sebuah negara. Dan mereka datang melintasi perbatasan dengan pasukan, tank, senjata, dan berniat untuk menduduki. Sekarang, ketika Anda berpikir bahwa sebuah negara adalah entitas teritorial, Anda pasti bereaksi, bukan? Karena inilah definisi yang disepakati di Barat. Sekarang, yang tidak diketahui orang-orang di Barat adalah bahwa definisi negara dalam Islam tidaklah sama. Negara dalam Islam adalah sebuah komunitas, yaitu ummah, orang-orangnya. Dan negara itu tidak memiliki batas-batas. Negara itu terus meluas. Ia memiliki garis depan ekspansi. Sekarang, jika negara itu menduduki negaramu, kamu tidak akan tahu. Kenapa? Karena kamu salah mengira identitas politik sebagai identitas agama. Kamu mengira Islam adalah agama, padahal sebenarnya Islam adalah sebuah negara. Islam memiliki konstitusi yang disebut hukum syariah. Islam memiliki kebijakan luar negeri yang disebut doktrin jihad. Islam memiliki warga negara, yaitu Muslim. Sekarang, ketika Islam, negara Islam, menduduki tanahmu, kamu tidak akan tahu. Kamu tidak akan bereaksi karena itu adalah agama. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa Islam mungkin hanya sekitar 10% dari isinya yang bersifat keagamaan. Jadi, warga negara Islam, mereka mempraktikkan agama resmi negara Islam. Tapi Islam bukan hanya sebuah agama. Jika kamu membuat kesalahan ini, kamu akan diduduki tanpa menyadarinya. Setidaknya. Semoga harimu menyenangkan. Ya, kamu sedang diduduki tanpa menyadarinya. Semoga harimu menyenangkan. Ya, setidaknya kita menyadarinya. Setidaknya kita melihat apa yang sedang terjadi, sayang kan? Kamu dan aku, kita melihat dengan jelas. Kita tahu persis apa yang sedang terjadi. Dan kita tidak tertipu lagi. Penaklukan sudah di sini, dan kita akan melawan balik. Anggota setia The Pushback, terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.